Malam di tepian Danau Toba, Sumatera. Angin sejuk berbisik di antara dedaunan. Di bawah langit penuh bintang, seorang nenek mendongeng. Ceritanya tentang asal-usul Sumatera. Ada banyak versi legenda. Ada kisah tentang ikan mas raksasa. Ada juga tentang gunung berapi yang meletus dahsyat. Semua cerita itu menunjukkan betapa alam sangat penting bagi masyarakat Sumatera. Meskipun hanya legenda, cerita ini menunjukkan kearifan lokal. Nenek moyang kita mungkin ingin mengajarkan tentang kekuatan alam dan pentingnya hidup selaras dengannya. Melalui cerita turun-temurun, mereka menjaga koneksi dengan masa lalu. Legenda ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Sumatera. Dahulu kala, jutaan tahun yang lalu, bumi masih sangat muda. Pulau Sumatera belumlah ada. Yang ada hanyalah lempeng-lempeng bumi yang terus bergerak. Pergerakan lempeng ini sangat lambat, tapi juga sangat kuat. Tabrakan dahsyat terjadi, membentuk pegunungan tinggi. Salah satunya adalah Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera. Letusan gunung berapi juga ikut andil. Magma panas menyembur dari perut bumi, membentuk daratan baru. Danau Toba, salah satu danau vulkanik terbesar di dunia, adalah bukti kekuatan dahsyat alam. Proses geologi ini berlangsung selama jutaan tahun. Perlahan tapi pasti, Pulau Sumatera terbentuk, sebuah pulau dengan alam yang indah dan kayakan sumber daya. Ratusan ribu tahun yang lalu, manusia purba mulai menjelajahi bumi. Mereka mencari tempat tinggal baru, termasuk di Pulau Sumatera. Di beberapa wilayah di Sumatera, seperti di Sangiran, ditemukan fosil manusia purba. Temuan ini menunjukkan bahwa Sumatera telah dihuni sejak zaman Pleistosen. Manusia purba ini hidup berkelompok, berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Mereka hidup berdampingan dengan flora dan fauna yang beragam, termasuk gajah purba dan harimau Sumatera. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh tantangan. Mereka harus bertahan hidup di tengah kerasnya alam. Jejak peninggalan mereka menjadi bukti awal peradaban di Pulau Sumatera. Section 4, Kerajaan Sriwijaya, Cahaya Emas di Selat Malaka. Abad ke-7 Masehi, sebuah kerajaan maritim bangkit di Sumatera. Namanya Kerajaan Sriwijaya. Berpusat di Palembang, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka. Kapal-kapal Sriwijaya berlayar hingga ke India, Cina, dan Arab. Mereka membawa rempah-rempah, emas, dan berbagai komoditas berharga lainnya. Kekayaan Sriwijaya membuatnya disegani di seluruh dunia. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Banyak pelajar dan biksu dari berbagai negara datang untuk belajar di Sumatera. Sriwijaya menjadi jembatan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya berlangsung selama berabad-abad. Peninggalannya, seperti Candi Muara Takus, menjadi bukti kejayaan masa lalu dan kekayaan budaya Sumatera. Section 5, Kedatangan Agama Dharma, Sentuhan India di Tanah Sumatera. Jauh sebelum Sriwijaya berdiri, pengaruh India telah masuk ke Sumatera. Pedagang dan Brahmana membawa serta agama Hindu dan Buddha ke pulau ini. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha bermunculan di Sumatera. Candi-candi megah dibangun sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan. Pengaruh India terlihat jelas dalam seni, sastra, dan sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan ini. Kerajaan Melayu kuno di Jambi, misalnya, meninggalkan prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta. Ini menunjukkan eratnya hubungan Sumatera dengan India pada masa itu. Kedatangan agama Dharma memperkaya budaya Sumatera. Hindu dan Buddha berakulturasi dengan budaya lokal, menciptakan kebudayaan Sumatera yang unik dan beragam. Section 6, Masuknya Islam, Gelombang Baru Keyakinan. Abad ke-13, Islam mulai masuk ke Sumatera. Pedagang Arab dan Gujarat membawa agama baru ini ke pesisir Sumatera, terutama di Aceh dan Sumatera Utara. Islam menyebar dengan cepat, terutama di kalangan rakyat jelata. Ajaran Islam tentang kesetaraan dan keadilan sosial menarik minat banyak orang. Kerajaan-kerajaan Islam pun bermunculan di Sumatera. Kesultanan Samudera Pasai di Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ulama-ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri menyebarkan ilmu pengetahuan agama di Sumatera dan sekitarnya. Masuknya Islam membawa perubahan besar di Sumatera. Sistem pemerintahan, hukum, dan budaya masyarakat banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Section 7, Penjajahan, Masa Kelam dan Perjuangan. Abad ke-16, bangsa Eropa datang ke Sumatera.
tertarik dengan rempah-rempah, Portugis, Belanda, dan Inggris bersaing untuk menguasai perdagangan di Sumatera. Belanda melalui VOC berhasil menguasai Sumatera. Penjajahan Belanda berlangsung selama berabad-abad. Eksploitasi sumber daya alam dan penindasan terhadap rakyat Sumatera terjadi di mana-mana. Namun, semangat perlawanan rakyat Sumatera tak pernah padam. Berbagai perlawanan, seperti Perang Paderi di Sumatera Barat dan perlawanan Tuanku Imam Bonjol, menunjukkan kegigihan rakyat Sumatera melawan penjajah. Masa penjajahan adalah masa yang kelam bagi Sumatera. Namun di tengah penderitaan, muncul semangat persatuan dan kesatuan untuk memerdekakan diri.